Yang kaya itu kemungkinan menang, yang miskin itu enggak. Kan gini nih poinnya kan. Ya inilah demokrasi. Karena tendensinya cuma satu. Quantity. Bukan quality. Benar. Jadi masyarakat demokrasi kita apakah masyarakat demokrasi yang sehat? Apakah masyarakat demokrasi yang terdidik secara politik? Yang terwakilkan melalui proses demokrasi? Kan tidak juga. Dari DPT yang luar biasa sudah salah. Contoh misalnya, undang-undang itu menyatakan surat suara tambahan itu cuma 2%. Jadi kalaulah DPT Kabupaten Langkat disahkan di bulan November tahun 2023 itu, nomor 327 itu kan jumlahnya 787.481 orang. Artinya kalau menurut undang-undang dikali 2% penambahan surat suara, maka surat suara di Kabupaten Langkat hanya boleh tambah 15.750 suara. Di 23 kecamatan, kira-kira gitulah dia. Jadi kita totalkan 787.481 ditambah 15.750, maka surat suara yang harus diterima di tataran PPK, PPS dan KPPS selaku penyelenggara di tingkatan bawah itu 803.231.000. Tapi ternyata di setiap tingkatan surat suara itu sudah berbeda. Dan selama saya mengikuti pleno itu, ada kekacauan yang saya pikir kemampuan kawan-kawan penyelenggara ini benar-benar harus dievaluasi diambil. Kalau cerita kecurangan ini, berarti ada yang mainkan, ada yang suruh, dan ada yang membackup. Kan gitu nih Pak. Jadi maaf saya potong Bung Ferdi. Ini kan untuk penyelenggara di tingkat kecamatan maupun hingga tingkat desa itu kan ada BIMTEK kemarin kan? Lebih sakit lagi kita, lebih konyol jawabannya tahu Bung, salah packing. Salah packing, salah input angka, itu adalah jawaban-jawaban yang hari ini menjadi jawaban favorit buat penyelenggara. Ini kita bincang-bincang sore nih, Ho. Kita tahu berapa hari yang lalu baru selesai kita rekapitulasi kan, penghitungan Pemilu lain ya. pemilu lah, cerita sore pemilu di Kabupaten Langkat kita hari ini. Ini selamat datang juga nih buat Bang Diki nih. Ngahok jauh dari Medan. Kita tahu Bang Diki juga baru ikut kontestasi. Dan Ya kan? Dan belum beruntung. Nanti beliau coba paparkan juga kan. kadang kalimat belum beruntung ini kan ngejek itu. Bukan. Kalah aja lah buat ya. Kalau ada istilahnya gini dia, ini cuman mensederhanakan kata-kata. Oke. Kalah dengan belum beruntung itu kan lebih enak didengar belum beruntung. Tapi sakitnya sama gitu ya. Kira-kira gitulah dia. Kan kita tahu hari ini memang isu tanda kutip itu bahwasannya pemilu curang itu kan hampir merata terjadi. Karena kita kan kumpul di sini dalam rangka coba untuk mengurai apakah benar pemilu curang itu juga ada di Kabupaten Langkat. Pasca rekapitulasi selesai di KPU Kabupaten Langkat. Itu dia Bang Ahok. Maka kita dan duduk di sini bersama Bang Diki. Itulah kira-kira poinnya. Saya pikir kan kita wajar kita tanya Bang Diki nih. Karena beliau yang ikut kontestasi, beliau sudah mengikuti ritmenya pertarungan. Bagaimana hari ini pertarungan itu yang ada di Kabupaten Langkat di pemilu kemarin. Bagaimana kira-kira itu Bang Diki? Iya, saya lihat sepanjang saya mengikuti kemarin ya, mengikuti pemilihan legislatif untuk Kabupaten Langkat, saya melihat demokrasi itu kebanyakan orang tanda kutip itu curang. Namun di persepsi saya sendiri, saya melihat bahwasanya bukan curang, tapi ketidakadilan. Ketidakadilan itu ketika antara si kaya dengan si miskin ketika ingin mencalonkan menjadi wakil rakyat. Namun ada perbedaan di sisi politiknya. Instrumen yang dibangun itu, misalkan si kaya, instrumen politiknya, si kaya itu membangunnya melalui berbagai bantuan dengan
logistik yang ada lah dari si kaya tadi. Sementara yang ibaratnya sederhana, menengah ke bawah yang mengikuti kontestasi legislatif kemarin, saya melihat hanya sebatas instrumen politiknya pendekatan dengan masyarakat. Namun ketika di hari pencoblosan, masyarakat itu tidak melihat atas dasar pendekatan itu, pendekatan psikologi, namun berdasarkan apa yang diberi pada saat sebelum hari H. Ya, itu memang kendala dia, memang salah satu yang kita lihat, memang pemilu kita di Langkat ini pragmatisnya terlalu tinggi. Saya mengutip pernyataannya Bung Ahmad Saroni, bendara DPP Partai Nasdem, itu benar. Beberapa hari lalu dia mengeluarkan statement, hanya orang kaya lah, yang banyak uang lah, yang sangat bisa memenangkan pertandingan dalam pemilu legislatif ini. Saya pikir memang tanpa kita kita sanggah pernyataan beliau, hari ini kita lihat memang hampir rata-rata di pemilu kemarin beredarnya uang itu cukup tinggi di kalangan, apa saya bilang ya, cara untuk merebut suara lah gitu dia. Walaupun sebenarnya ini tidak bisa dibuktikan secara face to face karena ini kan bentuknya tim. Itulah yang saya pakai. Pernyataan Bung Ahmad Saroni kemarin itu ada benarnya di Kabupaten Langkat ini. Sangat pragmatis sekali. Dan kita pahami betul hari ini di cerita-ceritanya kawan-kawan yang main, baik yang menang dan baik yang gagal, itu semua nuansa redaksinya adalah nuansa kekecewaan. Yang menang juga kecewa, yang kalah apalagi. Kira-kira gitu. Terus pertanyaannya kan sederhana, bagaimana bentuk kontrolnya kawan-kawan Bawaslu ini Bang Ao? Pengetahuan abang lah hari ini tentang prosesnya pemilu kita ini di Langkat ini, apakah peran kawan-kawan Bawaslu itu Panwascam sudah benar mereka kerjakan di Langkat ini? Komentarnya Bang Ao. Iya. Apa ya, kalau aku ditanya gitu kan, ini pemilu. Kebetulan awak dulu kuliah di Pisipusu gitu kan. Orang jurusanku sosiologi. Yang bicara tentang pemilu ini bicara tentang sistem yang digunakan dalam mengakses kedaulatan kan begitu. Ini kan ini yang diperjualbelikan ini kan konstituen. Suara gitu kan. Bagaimana Anda berdaulat untuk mengakses kebijakan. Bagaimana Anda berdaulat untuk mengakses ruang-ruang pengelolaan APBD, APBN. Itu ya sebenarnya kuncinya pemilu ini. Nah, kemudian kita melihat negara kita menggunakan sistem yang mana? Aristokrasi kah? Demokrasi kah? Nah, faktanya kita mengadopsi sistem demokrasi. Aristoteles yang meninggal 323 tahun sebelum Masehi sudah mengingatkan. Sistem pembagian atau legitimasi kekuasaan yang paling buruk adalah demokrasi sebenarnya. Sistem yang paling baik itu adalah aristokrasi. Tapi itu juga nggak baik-baik amat karena yang namanya kekuasaan di mana baiknya gitu kan. Itu pemahaman penting pertamanya sebenarnya ke kita. Aku tertarik misalnya sebelum kita mengomentari bagaimana perangkat pemilu itu bekerja, sebaiknya kita mengomentari dulu bagaimana pemahaman kita yang terlibat dalam kontestasi politik ini dalam bekerja kan. Iya, betul. Aku tertarik omongan Mas Diki kan. Yang kaya itu dengan sistem yang kita laksanakan sekarang ini, sebelum nanti kita lagi balik ke curang ini ya, kecurangan. Yang kaya itu kemungkinan menang, yang miskin itu enggak, kan gini nih poinnya kan. Ya inilah demokrasi. Karena tendensinya cuma satu. Quantity. Bukan quality. Benar. Jadi sehebat apapun kita melakukan pendekatan, pada akhirnya kan transaksional. Yang duduk itu memang duduk, dipilih rakyat, memang dipilih rakyat. Tapi apakah dia merepresentasikan rakyat? Oh, nanti dulu kan begitu. Iya. Nanti dulu gitu. Nah, kita kan saling kenal nih. Bang Perdi atau yang akrab aku panggil Ngah juga kan advokator di lapangan begitu kan. Apakah kerja-kerja politik dari yang Ngah dampingi itu pada akhirnya mendapat apresiasi dari masyarakat? Kan itu juga jadi masalah kan begitu kan. Jadi masyarakat demokrasi kita apakah masyarakat demokrasi yang sehat?
apakah masyarakat demokrasi yang terdidik secara politik, yang terwakilkan melalui proses demokrasi? Kan tidak juga. Masyarakat demokrasinya Indonesia saat ini nggak hanya di Langkat, adalah masyarakat demokrasi yang transaksional. Ente mau suara gua, ente berani bayar berapa? Ya pada akhirnya akan menghasilkan caleg-caleg yang juga melihat kebutuhan pasar toh. Benar. Ini masalahnya sekarang. Kalau artinya kalau kita mau bicara tentang rekonstruksi atau malah revolusi akar rumputnya dulu. Mungkin nggak kita menciptakan akar rumput yang terbebas dari paradigma money politik? Itu dulu pertanyaannya, kan ngaco gitu. Misalnya Mas Diki ingin menyuarakan pola politik yang idealis, sementara masyarakatnya Belum mau. nggak idealis. Ya jelas kita gagal gitu. Pernah berusaha untuk mengembalikan sistem ini ke tertutup. Iya. Karena apa? Dengan sistem tertutup, kader punya ruang yang sangat besar untuk naik ke atas. Orang-orang yang terkader secara politik itu punya ruang yang sangat besar. Misalnya seorang ketua PAC, kan sudah lama dia membasis. Tentu dia sudah punya hitungannya sendiri kan begitu. Berapa masa akar rumput yang dia pegang? Berapa masa akar rumput yang dia kuasai? Tingkat kecamatan. Kan jelas ukuran. Ini dengan sistem yang terbuka sekarang ini, siapa saja dengan kualitas bagaimanapun, bahkan yang tidak punya ideologi pun silahkan aja. Yang penting dia punya Uang. Iya. uang. Iya. Padahal inti sebenarnya dari demokrasi di politik, di partai politiknya sendiri membawa ideologi partainya kan? Seharusnya kan? Seharusnya. Iya, kita balik ke tema awal lah ya kan, tentang makna kecurangan tersebut. Memang dia begini dia, Bung Ahok dan Bung Diki. Selama yang saya mengikuti pleno di kabupaten sebagai saksi, walaupun mandat saya kemarin menggunakan mandatnya DPD, yang saya lihat memang kecurangan indikasinya sebenarnya itu adalah multitafsirnya begini. Dari DPT yang luar biasa sudah salah. Contoh misalnya, undang-undang itu menyatakan surat suara tambahan itu cuma 2%. Jadi kalaulah DPT Kabupaten Langkat disahkan di bulan November tahun 2023 itu, nomor 327 itu kan jumlahnya 787.481 orang. Artinya kalau menurut undang-undang, dikali 2% penambahan surat suara, maka surat suara di Kabupaten Langkat hanya boleh tambah 15.750 suara di 23 kecamatan, kira-kira gitulah dia. Jadi kita totalkan 787.481 ditambah 15.750, maka surat suara yang harus diterima di tataran PPK, PPS dan KPPS selaku penyelenggara di tingkatan bawah itu 803.231.000. Tapi ternyata di setiap tingkatan surat suara itu udah berbeda. Contoh misalnya untuk pemilihan presiden, surat suara yang diterima secara global di Kabupaten Langkat itu 806. Untuk DPR RI-nya 807. Untuk provinsinya 806.424. Semua berselisih. Yang mana menurut undang-undang itu ini nggak boleh berselisih, harus linear dia. Ya. Itu persoalan. Jadi kan jadi multitafsir. Apa itu? Yang pertama, partai politik atau paslon yang hari ini belum bisa memenangkan kontestasi di Kabupaten Langkat itu kan bisa bernada miring, Bang. Wajib. Contoh misalnya lah, selisih 2.000-an, 3.000-an ini kan bias. Buat orang-orang yang selisih tarungannya misalnya hari ini tidak sampai 100. Kita tahu misalnya kawan-kawan di Golkar yang saya lihat di internal Partai Golkar Dapil 2 itu mereka selisihnya sedikit di internal. Baru ada Partai Nasdem dengan Partai PKS juga selisihnya di internal. Dan selama saya mengikuti pleno itu, ada kekacauan yang saya pikir kemampuan kawan-kawan penyelenggara ini benar-benar harus dievaluasi dia, Bung. Penyelenggara tendensinya. Iya, karena memang begini. Bagaimana kita mau menghasilkan kualitas pemilu yang baik kalau kualitas penyelenggaranya nggak punya ilmu yang baik untuk sebagai penyelenggara? Kalau dari awal kualitas mainnya udah nggak baik, apakah kita masih yakin hasilnya juga baik? Kira-kira kan gitu nih. Ya, saya bilang gini lah, kalau yang kalahnya jaraknya jauh, itu bisa dia berandai-andai.
Oh ya udahlah, jaraknya sudah jauh. Tapi kalau saya lebih dalam tataran etik hari ini. Jadi kecurangannya itu di proses etiknya. Makanya waktu statement saya terakhir waktu menjadi saksi di pleno kabupaten itu, saya pernah terangkan. Produk ini adalah produk KPU pengurus yang lama. Yang pada saat itu masih ada, pada saat ini masih ada KPU yang lama itu terpilih kembali. Seharusnya ini tidak bisa terjadi, Bang. Karena masih ada yang terpilih kembali kan. Toh ini kan produknya. Terus kan masih ada Panwascam, ada Bawaslu yang mengontrol ini. Jadi kalau dari awalnya pendistribusian surat suara ini udah berlebih-lebih, ini untuk apa lebihnya? Itulah yang kemarin itu jadi ruang diskusi yang hebat, yang elit, yang ini tensinya tinggi di pleno tersebut, di beberapa partai politik, dan paslon mempertanyakan itu. Karena hampir di semua kecamatan loh, Bang. DPT-nya beda setelah menerima surat suara. Ada DPT yang berkurang malah, ada yang DPT berlebih. Padahal mereka yang mengesahkan. Kita main dengan pemilih sekian. Kira-kira kan gitu. Itu yang disahkan. Terus pertanyaannya sederhana. Ada kasus yang terbaru lagi, Bang. Di kita kemarin berangkat ini. DPK-nya yang cukup tinggi, Bang. Memilih dengan apa? KTP yang cukup tinggi yang saya pikir ini harus kita diskusikan dengan benar. Karena ini pembuktiannya cuma satu, Bang. Kalau cerita kecurangan ini, berarti ada yang mainkan, ada yang suruh, dan ada yang membackup. Kan gitu nih, Bang. Nah, rantaian ini yang belum bisa kita pastikan. Karena apa? Ini buktinya ketika kita minta buktikan DPK, yang misalnya di Kecamatan Sebingi itu, Bang, ada 1.500 DPK-nya. Ini kan harus dibuktikan. Kan gitu dia. Ini benar nggak memang yang milih ini orang Sungai Bingi, dia bukan KTP luar. Karena ini beririsan, dia berbatasan dengan Deli Serdang. Ini hal-hal yang urgent sebenarnya kemarin. Tapi ya sudahlah, pemilunya sudah, plenonya sudah dikerjakan. Karena apa? Kami ada sedikit kecewa beberapa saksi, Bang. Karena pleno Sungai Bingi itu akhirnya pagi-pagi cepat udah dikerjakan supaya itu cepat siap, Bang. Supaya yang DPK itu nggak lagi ditanya para saksi, gitulah dia. Ya, ya ada beberapa saksi kata KPU kan, tapi kan kita datang terlambat, ya sudah, begitulah dia kondisinya dia, Bung. Makanya kami selalu bilang gini dia. Kecurangan itu bisa persoalan jumlah angka, baik yang digembungkan atau yang dikurangkan, baik juga kecurangan itu juga bisa unsurnya adalah administratif. Itu apa? Dasar mainnya, Bang. Ini belum lagi kita buka indikasi yang lain ya, Bang. Bagaimana kualitas PPK kita, Panwas kita yang banyak yang harus dievaluasi. Maka melalui forum ini sebenarnya ini catatan buat kawan-kawan kita yang hari ini yang sudah bertarung, ini menjadi ruang. Kalau saya, Bang, menyarankan sebenarnya ke beberapa partai politik untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bisa rupanya? Ya bisa. Karena apa? Karena ini ruang publiknya udah salah di awal. Kalau kita mau main bola nih, kita pastikan timnya kan udah jelas nih. Pemain inti 11, pemain cadangannya berapa di sebelah pihak kan? Baru di matchman-nya berapa yang boleh duduk. Kan gitu dia, wasitnya, asisten wasit. Kan udah semua nih kok. Dalam bentuk satuan tugas yang sudah disepakati. Iya, tapi kan masyarakat udah nggak percaya lagi sama MK. Cuman pula tuh. Iya, artinya begini dia memang. Kasus MK terdahulu bisa jadi dengan putusan nomor 90 itu kan menjadi bias. Tapi kita cuma satu. Ruang terakhir untuk melakukan ini pembelaan, apalah saya bahasanya itu adalah memang cuma di MK bagi partai politik. Karena memang di undang-undang itu pun yang berhak melakukan gugatan cuma partai politik. Tidak bisa caleg. Misalnya Bung Diki mau menggugat dia ini, ada pun kecurangan di kecamatan di Dapil 1 misalnya. Bang Diki nggak bisa gugat. Kalau partainya nggak bisa mengeluarkan rekomendasi untuk mendaftarkan gugatan. Hari ini Bang banyak loh di Langkat ini yang selisih suaranya sedikit. Tapi kalau kita mau melakukan pembiaran, ini kembali menjadi tugas kita sebagai warga Langkat. Kenapa? Dalam waktu dekat kita mau pemilu lagi, pilkada. Pilkada. Nah, apakah kualitas
PPK kita, Panwas kita juga masih seperti ini. Itu yang kenapa saya berharap sebenarnya para komisioner KPU dan Bawaslu itu mengevaluasi personilnya. Terang-terangan kok Bang. Ada yang nggak berkualitas, ada yang nggak paham undang-undang, ada yang nggak tahu cara. Misalnya di PPK itu Bang, waktu saya berdebat dengan kawan-kawan PPK Stabat, itu miris juga saya Bang. Bagaimana dia memaknai DPK itu salah. Kan selevel PPK itu nggak boleh salah Bang. DPK itu apa, DPTB itu apa, disabilitas itu apa kan? Mereka ini kan hal-hal dasar ini. Bagaimana kita serahkan ke penyelenggaraan ini kepada mereka, kalau hal-hal dasarnya pun mereka nggak tahu. Berarti kualitas SDM-nya rendah ya? Iya, makanya saya bilang kita nggak bisa masuk terlalu dalam tentang SDM mereka karena mereka punya badan sendiri. Itu kan di komisioner itu ada kepala bidangnya masing-masing yang menangani mungkin tentang kualitas kawan-kawan penyelenggara. Jadi maaf saya potong Bung Ferdi. Ini kan untuk penyelenggara di tingkat kecamatan maupun hingga tingkat desa itu kan ada khusus BIMTEK kemarin kan? Ya benar Bang Diki, makanya kita bintek-bintek yang mereka lakukan kemarin itu ternyata hasilnya ya ini kualitasnya Ya, gitu loh. Ya itu Ya, tadi. kita nih nanti jadi salah lagi gitu. Apakah kita bilang pematerinya yang salah? Saya pikir pemateri nggak pernah salah kan. Inilah ya, kalau bicara teknis mungkin Bang Perdi lah lebih paham, Iya. kan karena memang petugas dari partai kan begitu. Bang Perdi lebih paham. Nah, aku mau mencoba, kita coba menyelami dulu ya secara jujur. Kecurangan ini sesuatu yang berada di luar sistem atau memang sudah merupakan bahagian daripada sistem itu sendiri. Misalnya begini, sudah lama terpikir di kepala aku gitu kan, keganjilan pribadi lah gitu, subjektivitasku melihatnya ini sebuah keganjilan. Yang namanya pemilu itu kan basisnya pasti angka, Benar. angka jumlah pemilih, Iya. kan begitu. Agak janggal rasaku ketika diselenggarakan sebuah pemilu dengan data pemilih yang masih rancu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya mana rancu itu? Ini tadi kan, artinya kalau mustahil menurutku sampai di tingkat TPS itu nggak ada ketetapan konsisten jumlah pemilih. Iya. Ada perubahan misalnya kan, bisa tambah 2% kah apa segala macam, ini berarti kan inkonsisten. Kalau ada indikasi secara teknis, ada inkonsistensi seperti ini, tujuannya apa? Ini kan jadi pertanyaan. Itu makanya aku bilang balik ke sistem. Apakah memang sistemnya ini dirancang untuk suatu mekanisme pemilu yang ideal, atau memang dari awal sudah memberi ruang-ruang untuk lahirnya kecurangan-kecurangan seperti ini? Nggak masuk akal. Misalnya katakanlah TPS A berada, kita bicara konteksnya misalnya di desa lah ya. Iya. Unit terkecil pemerintahan desa ini kan dusun. Berarti TPS A di dusun A ada 5 TPS. Basis pemilihnya tentu kan masyarakat dusun itu sendiri. Iya. Logis nggak kepala desa tahu betul jumlah pemilih, kepala dusun tahu betul jumlah daftar pemilih tetap. Ini kan hal yang logis sebenarnya kan. Iya, dia gini dia, Bung Hao. Representatif undang-undang itu, ini waktu coklit itu mendata pemilih, dia bisa jadi tidak terdaftar. Dia warga yang di dusun tersebut, desa tersebut, TPS tersebut tidak terdaftar oleh tim coklit yang dibentuk oleh PPS kan. Artinya apa? KPU memberi ruang kepada orang-orang yang tidak terdaftar dalam coklit, tidak terdaftar dalam DPT, tapi memiliki kartu identitas KTP elektronik di desa tersebut, maka dia masih bisa punya hak memilih. Makanya kenapa ada surat suara cadangan 2% tersebut? Itulah untuk menjadi ruang bagi orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT tapi bisa milih menggunakan KTP. Itu pun jamnya sudah ditentukan, jam 12 sampai jam 1. Tapi dalam keadaannya Bung Ahok, yang terjadi itu sebenarnya adalah bagaimana kita meyakini hari ini. Contoh misalnya gini, coba kita hitung DPT Sungai Bingi, tambah 2%. Berapa surat cadangannya? Misalnya kan gitu dia. Misalnya 30.000 Bang Ahok.
Tambah surat cadangan 2%. Berarti dia 2 kali 3, 600. 600. Berarti 600 Bang. Kalau ada orang menggunakan KTP yang milih 1.500, Ya sudah pasti kecurangan. ya kan kita tanda tanya ini Bang. Surat suara apa yang mereka gunakan? Berarti kan surat suara yang tidak hadir, kan gitu dia, atau surat suara cadangan kan. Ini yang harus dapat keterangan penuh. Yang jadi masalah selalu Bang Ahok yang saya sampaikan tadi di awal. PKPU kita itu pasalnya tidak terlalu kuat. Apa itu? Karena peraturan tentang pemilu ini, jadi dia persoalannya gini dia, Bung. Ada hal yang tidak tepat itu begini, pasalnya nggak kuat. Apabila koreksi itu tidak mendapatkan kesimpulan, kesamaan antara Bawaslu, KPU dan saksi, maka hanya dicatatkan di forum kejadian khusus. Dia nggak bisa diselesaikan. Jadi kalau misalnya nggak bisa dibuktikan, saksi ngotot, kan nggak nemu nih, cuma dicatatkan dan dibacakan. Itu menjadi ruang berjenjang berikutnya untuk melakukan koreksi. Kira-kira gitulah kalau di Kabupaten Langkat udah selesai. Kalau masih mau bahas tentang KTP ini, bahaslah di pleno kabupaten, di provinsi. Tapi rapat perhitungan tetap berjalan. Tetap berjalan. Penetapan angka hasil perhitungan tetap berjalan. Makanya saya bilang dari awal, ini untuk membuktikannya cukup by design. Saya enggak usah bongkar poin-poin yang mana, saya cuma ajak debat selalu. Untuk apa lebih surat suara ini? Bung. Yang harus didistribusikan. Lebih sakit lagi kita, lebih konyol jawabannya tahu Bung, salah packing. Salah packing, salah input angka, itu adalah jawaban-jawaban yang hari ini menjadi jawaban favorit buat penyelenggara. Oh klasik, pokoknya favorit bener. Kalau salah input di C plano, beda dengan C hasil misalnya, jawaban yang paling efektif buat mereka adalah salah input, salah tulis. Kira-kira apa? Para peserta pemilu dipaksa untuk lebih memaklumi, walaupun sebenarnya itu salah. Jadi kembali lagi saya potong Bung Ferdi, kembali lagi ke DPK tadi. Ini kan di form untuk pemilih kan ada yang namanya C6, A5. Itu Iya. apakah masuk dari A5 itu kan artinya kan mewakili pemilih yang tidak bisa hadir waktu hari pencoblosan itu gimana? Itu apakah masuk di dalam DPK atau gimana? Iya, jadi gini dia, kami sudah lakukan ruang diskusi itu pada saat itu sampai harus dipending. Bang. Di kecamatan tersebut dipending, itu persoalannya gini dia, Bang Diki. C6 itu kan undangan resmi yang dibagikan buat pemilih. Artinya pemilih hadir waktu memilih menggunakan undangan C6 tersebut. Prom A5 itu adalah prom surat pindah. Jadi orang yang pindah memilih membawa namanya prom A5. Dia masuk dalam kategori pemilih DPTB, daftar pemilih tambahan. Kalau DPK ini, dia memang udah spesialis Bang. Dia cuma bisa milih pakai KTP. Jamnya jam 12 sampai jam 1. Kita mau lihat ini. Cukup tinggi loh orang yang menggunakan KTP yang milih di Kabupaten Langkat. Artinya dalam konteks kualifikasi ada 3 kategori pemilih di dalam satu TPS. Benar. Daftar pemilih tetap yang merupakan orang-orang yang diundang melalui C6. Iya. Nah, itu kan data real gitu Iya, ya. data real. Kemudian ada yang pemilih pindah. Pindah ya, benar. Itu yang C5. A5 yang menggunakan A5. A5. Kemudian ada yang KTP itu daftar pemilih khusus namanya. daftar pemilih khusus. Nah. Oke, secara ideal kita lihat yang paling benar itu kan yang C6. Iya benar. Ya, karena dia didata oleh ya, petugas KPPS. dia sudah didata tim coklitnya PPS. Kan kualifikasi sebagai konstituen itu lengkap lah. Iya, dia, benar, kan, gitu, iya, kan benar. berdasarkan TPS-nya masing-masing, berdasarkan areal pilihnya masing-masing. Ini yang paling bisa dipercaya kan begitu. Sementara ada 2 poin yang menurut Bang Ferdi ini perlu dipertanyakan pada konteks praktiknya kan gitu kan. Ada yang pindahan dan menggunakan KTP yang khusus. Nah, disinilah ruang-ruang kecurangan itu memungkinkan terjadi. Iya, jadi menurut beberapa kawan-kawan terindikasi dengan tingginya para pemilih daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP ini dianggaplah itu punya ruang kecurangan tersebut. Terindikasi dia diduga hal itu karena apa? Karena terlalu tinggi. Itu dia, maka tadi saya bilang di awal dia Bung Ahok ini menjadi multitafsir. Apa itu? Buat kawan-kawan yang selisihnya rendah. Nah,
Gitu Aku malah dia. tertarik di situ, Bang Per. Karena kalau kita bilang terlalu tinggi atau relativitasnya itu di mana? Tolak ukur relativitasnya itu kita ngambilnya di mana? Mana yang ideal nilainya, mana yang over? Iya, artinya kan ada form sebelumnya kan ada form C6 yang memang sudah diregistrasi. Nah, kenapa yang pemilu kita tidak menetapkan saja pada konsistensi jumlah pemilih DPT? Iya. Nggak usah lagi dikasih ruang misalnya kan? Enggak Yang bisa, perpindahan atau enggak bisa. Dan begitu Bang Ahok, karena ini memang sebenarnya gini, teman-teman penyelenggara sudah benar menggunakan undang-undang untuk mengakomodir orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP di desa tersebut. Mereka udah kasih ruang nih, kamu boleh milih jam 12 sampai jam 1, kira-kira gitulah dia, menggunakan yang hanya menggunakan KTP yang tidak mendapatkan undangan C6 dan tidak terdaftar dalam DPT desa tersebut. Tapi kan gitu deh, ini tapi tanda kutip, kan yang menjadi persoalan buat kita hari ini adalah karena ada temuan KTP ininya, pemilih yang menggunakan KTP yang cukup tinggi. Ini dijadi ruang diskusi buat kawan-kawan yang calegnya yang berselisih sedikit atau partai politik yang tidak jadi mendapat kursi yang dia selisihnya cukup sedikit gara-gara jumlah DPK tersebut. Ininya dia. Tapi yang saya lihat hari ini adalah ada hal yang salah saja, Bung Ahok. Kita nggak usah lagi panjang lebar. Intinya begini, di Langkat itu nggak boleh surat suaranya harus cuma 803.231 suara. Surat suara yang didistribusikan. Kenapa lebih? Contoh di pasangan calon presiden. Itu lebihnya 2.814 suara, Bang Ahok. Untuk apa surat suara lebih ini? Kalau undang-undang bilang cuma 2%. Jadi semua pemilih, dan gitu dia, bawakannya Bang Ahok. Kalaupun surat suara tersebut tidak cukup di TPS tersebut, dengan membludaknya para pemilih yang menggunakan KTP, maka KPPS dan PPS boleh mengambil sisa surat suara lagi di TPS yang lain yang tidak tergunakan untuk bisa dipilih di TPS yang kekurangan surat suara. Artinya apa? Kita aja sudah meyakini kita serahkan pun 803 surat suara ini, 803.000 surat suara ini sudah dipastikan lebih karena nggak 100% pemilihnya. Yang milih hari ini di Kabupaten Langkat itu sekitar 70-an persen ya, koreksi kalau saya salah. Berarti ada 30% yang tidak memilih. Itu udah lebih kan Bang, surat suaranya. Ngapain ada lagi lebih yang 2.800 ini? Begitu maksud saya. ya, Jadi main dari pertamanya, administrasinya udah salah. Maka saya kalau diajak berdiskusi, apakah yang administrasinya salah, maka hasil pemilunya itu bisa kita benarkan. Itu loh. sepakat. Nah. Ya aku kalau kita bicara ke situnya sepakat. Artinya kan kecurangan ini dimulai dari proses administratif. Iya benar. Pasti, itu sudah pasti begitu. Makanya aku tadi mengacu ke situ, dari awal saja kan sudah tidak beres. Kenapa tidak beres? Bang Perdi tadi menyoroti kualifikasi perangkat penyelenggara. Iya. Nah, aku menyoroti manajemen administratifnya. Sama seperti misalnya langsung saja konkret jumlah pemilih inkonsisten. Artinya inkonsistensi ini memberi ruang untuk praktik-praktik kecurangan. Kalau bicara kualifikasi dari para penyelenggaranya ya kita jujur aja lah Bang, kan gitu kan. Kalau itu kita jujur aja lah. Ya gitu. makanya kan gini deh Bang Ahok, ini jadi poin berat lah, PR terberat buat kawan-kawan penyelenggara. Ya evaluasi lah. Kalau diskusi sama penyelenggara berani? Oh ya berani kenapa lah. enggak? Kenapa enggak? Kan ini untuk kabupaten kita. Makanya gini kan yang di belakang kamera aku tadi kan langsung soroti. Kalau kualifikasi dari penyelenggaranya kita sama-sama tahu proses rekrutmennya seperti apa. Ya kan mereka Siap nggak mereka diuji? Siap nggak mereka terbuka proses rekrutmennya itu bagaimana? biar kita undang. Nah kan gitu Iya, jadi nggak apa-apa. porsinya. Karena prinsipnya gini dia. Ini memang harus diundang kawan-kawan penyelenggara Bawaslu untuk bisa mengklirkan isu ini di Langkat. Walaupun nanti persoalan, kita kan kejebak di persoalannya apa coba? Kecurangan itu kan selalu cerita angka. Sebenarnya pasti. tidak. Angka itu, kecurangan angka itu, poin berikutnya setelah administrasinya. Itu dia, apa itu misalnya? Penggelembungan suara di internal partai lah,
suara orang yang dicuri lah misalnya, atau perpindahan partai kecil ke partai besar lah, itu kan kecurangan angka. Tapi kecurangan angka itu kan Bang bisa dilaksanakan kalau pemilunya ada. Nah, padahal sebelum pemilu dilaksanakan tanggal 14, kita udah salah duluan. Apa salahnya mendistribusikan surat suara tidak sesuai angka yang diharuskan menurut undang-undang. Menurut undang-undang 803.231 suara. Kalau Bang Perdi tendensinya kepada administratif dan juga angka-angka yang bergelembungan sedemikian rupa, aku lebih senang melihatnya dari sisi idealnya gitu. Kenapa kecurangan itu lahir? Ya karena produk yang dipertarungan juga nggak ideal gitu. Contoh gitu kan, tadi kita undang nih Mas Diki nih kan, seorang caleg gitu. Aku capek melakukan pendekatan begini apa segala macam, pada akhirnya kalah dengan caleg-caleg yang apa tadi Mas karakter apanya? Lebih memiliki duit gitu. Duit lah kan? di hari H. Bagaimana mungkin kita menghadirkan sebuah pemilihan eleksi, ya kan, election suara yang baik jika yang bertarung juga bukan orang-orang baik? Benar. Itu pertanyaan besarnya. Aku misalnya kembali ke persen kita. Bang Perdi siap nggak bertarung dalam demokrasi yang saat ini? Belum siap. Nggak siap? Nggak siap. Aku nggak siap. Nggak siap. Karena apa? Aku nggak punya uang 3 miliar untuk dapatkan 3.000 suara supaya tenang. Kira-kira gini, ini pernah menjadi anekdot ya Bu. Iya. Ya dia bahan-bahan lucuan lah di kalangan kita. Coba bawa kalkulator, yang 50 anggota dewan terpilih ini, yang masih terpilih ya, Yang masih yang terpilih. belum dilantik, yang masih terpilih dan belum dilantik ini, coba bawa kalkulator, ditotalkan berapa habis uangnya. Lah itu memang kuncinya. Itu memang kuncinya. Jadi mau mendapatkan sepragmatisnya pemilih kita itu adalah memang itu. Nggak ada lagi ininya, barometernya kita, data pembanding kita yang menyatakan bahwasannya pemilu di Langkat itu adalah steril, bahwasannya ideologi itu, kerja-kerja sosial itu berlaku. Mustahil. Itu aku bilang mustahil. Mustahil gitu. Tapi nanti disuruh kita membuktikan, cemana buktikannya itu? Ya makanya kan sebenarnya ini kan kerjaan yang saya bilang apa ya Bang? Sisi praksis ini nggak untuk dibuktikan gitu. Satu sisi dia begini dia Bung, macam kita misalnya berjalan ini di sebuah perkampungan, ada pohon besar. Orang bilang di pohon besar ini ada hantunya. Hah? Sama kira-kira kalau kita bilang hari ini itu nggak ada. Kalau kita tanya salah ya, kita bilang berapa habis, aku mana pakai uang. Bisa jadi itu jawabannya. Hah? Bisa jadi itu jawabannya. Padahal dia udah pening duluan juga kan. Ya, itu jawabannya karena tidak ada misalnya produk hukum yang mengharuskan seorang caleg terbuka secara publik untuk Menyampaikan. dikoreksi lalu lintas keuangannya. Iya. Seandainya ada ruang untuk itu. Tapi itu karena Tapi celah, itu juga Bung. mustahil juga ya. Itu mustahil, Bung. Kalau ada caleg yang berani menyatakan saya ikut money politik, saya pastikan dia pasti tidak dilantik. Bukan, maksud aku Karena itu begini. menyalahi aturan, undang-undang, Bung. Maksudnya aku seperti ini, misalnya Mas Diki kalah, tapi mencurigai ini satu partai dan satu dapilnya gitu ya kan. Si Fulan ini jangan-jangan main money politik gitu kan. Ada ruang Mas Diki untuk menggedor bank yang kita yakini sebagai tempat dia nyimpan uang untuk melihat lalu lintas keuangannya. Ada nggak dia keluarkan uang dalam jumlah tertentu yang bisa mengindikasikan bahwa itu praktek money politik? Iya kan? Tapi mustahil juga hal itu kan kembali ke ranahnya nanti predikannya private gitu kan. Ya, untuk money politik sebenarnya agak sulit ya untuk membuktikannya. Karena apapun ceritanya, jika pun kita ikutin aturan pemilu sendiri, ketika kita mendapat temuan, tim sukses salah satu oknum caleg tadi memberikan uang kepada konstituennya, pemilihnya. Cuman ketika kita melapor ke pihak penyelenggara, baik itu Bawaslu maupun Panwaslu, itu tetap menyertakan bukti-bukti. Nah, dari situ saja kita memahami bahwasanya sistem yang dibangun itu sangat sulit untuk pembuktian, terkecuali kita telepon APH. Iya. Lapor, komandan, Pak Polisi, ini ada salah satu tim ses caleg Ketangkap tangan. ketangkap tangan, sedang membagikan uang. Nah, pertanyaannya, apakah tidak mungkin, bisa saja kan oknum APH tadi menelpon caleg yang bersangkutan, bisa jadi deal-dealan. Udahlah, aman, jangan diganggu itu.
Kalau Ini contoh kasus lah gitu, Iya, ya, gimana? terkait dengan money politik gitu kan. Tanggal berapa ini di Sibolga lupa aku ini, di Sibolga itu TS salah satu caleg kebetulan dari partai N itu tertangkap jam sekitar jam setengah 2 pagi membagikan uang kepada calon konstituen. Nah, yang menggelitik dalam pikiranku di sini Itu ada data medianya kan? ada kebetulan media Langkat juga ini yang ngeliput kan. Yang menggelitik di kepalaku sini kan nggak ada statement dari Bawaslu Sumut bahwa calegnya dieliminir, tapi TS-nya di penjara gitu. Jadi ini perangkat undang-undangnya gimana gitu kalau menurut aku. Jadi nggak usah dulu kita bilang kecurangan. Yang mau ku sampaikan gini, kita bicara kecurangan kadang-kadang karena kita kalah. Waktu kita menang, apakah kita juga mengakui bahwa aku menang nih karena curang gitu? Ini kan jadi sesuatu yang menarik. Oh maaf, enggak. Ini bisa di penjara. enggak maaf dulu Bang Per gitu kan. Kenapa seperti itu ku bilang? Pertanyaanku simpel. Dari 298 yang pertama pemilu ya. 2004 lah ya. Iya, Yang 2004. semua dipilih lah ya. Dari 2004 sampai ini 2024 artinya sudah 20 tahun. 20 tahun bagi 4 berarti 5 ya. Iya. 5 periode kita melakukan eleksi, pemilihan demokrasi terbuka seperti ini yang sangat-sangat terbuka bahkan telanjang. Politikus mana yang berani menjamin ada satu periode saja yang pemilunya tidak curang, pemenangnya tidak curang. Yang kalah tidak curang dan yang pemenang juga tidak curang. Itu yang aku tertarik gitu. Siapa politikus senior di Indonesia yang berani menjamin satu saja periode pemilu di Indonesia yang pemenangnya tidak curang dan yang kalah juga tidak curang? Sama seperti 2024 ini. Apakah yang kalah berani menjamin mereka tidak curang? Iya, dia begini dia Bung. Ini ada persoalan yang harus kita bedakan. Ini kan tadi dari awal saya bilang, ini sebelum pertandingannya pun dimulai, sebelum surat suaranya pun dicoblos, ini kita udah salah, udah curang. Paham ya, Bu? Iya paham. Hah? Orang kan selalu menganggap kecurangan itu adalah setelah surat suara dicoblos. Oh curang nih. Apa itu? Keluarlah definisi yang seperti Bung katakan. Yang kalah akan menyerang, yang menang akan mempertahankan. Kira-kira kan gitu narasinya. Saya tidak sampai di persoalan itunya. Saya cuma di persoalan adalah hari ini ada yang salah. Sebelum surat suara itu dicoblos oleh pemilih di Kabupaten Langkat, ini sudah salah duluan. Salahnya di mana? DPT Kabupaten Langkat ditambah jumlah surat suara cadangan itu tidak linier. Tidak sesuai menurut tidak. undang-undang. Udah. Jadi saya selalu bilang, dari awalnya sudah salah di awal, maka produk penghasilannya juga salah. Pasti. Walaupun di dalamnya itu bumbu-bumbunya tambah banyak. Apa itu suara yang hilang lah, suara yang di KDRT-kan di internal partai lah, yang katanya digelembungkan lah. Itu kan tambahan dari yang di awal tadi, Bung. Itulah makanya tadi saya bilang hari ini kawan-kawan komisioner KPU dan Bawaslu harus mampu mengklarifikasi kenapa hal ini terjadi. Maka tadi saya bilang dari awal semuanya ini skemanya cukup jelas, Bung. Apa? Ketika ketidakmampuan kawan-kawan Bawaslu dan KPU tidak bisa jumpa mengkoreksi hal-hal temuan ini dengan saksi, cuman sarananya dicatatkan di formulir keberatan. Di semua kecamatan, Bung. Di Kabupaten Langkat. Aku person yang skeptis dengan narasi-narasi seperti itu, Bang Per. Aku person yang sangat skeptis. Karena apa? Aku meyakini, bukan meyakini, aku mempertanyakan tepatnya gitu kan. Ini penyelenggara pemilu ini produknya siapa? Produk netralitas dari demokrasi itu sendiri atau produk si penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya? Kan bisa saja. Ya kan? Aku nggak menetapkan ya, posisiku tidak menetapkan. Aku mempertanyakan. Penyelenggara pemilu, baik itu pengawas, baik itu fasilitator KPU gitu. Apakah produk netralitas dari demokrasi atau malah produk dari penguasa yang sedang berkuasa saat itu untuk melanggengkan, kekuasaannya? Karena kita sama-sama tahu demokrasi kita adalah demokrasi 2 periode.
demokrasi itu 10 tahun. Di mana satu periode ini sejak zaman SBY ini ya, sejak zaman SBY berlanjut masuk ke zaman Jokowi. Tidak juga 1 periode, 2 periode. Siapa yang paling menentukan? Kalau aku pribadi, pandanganku pribadi, mustahil ini berasal dari bawah, grassroots. Ini pasti dari sistem. Itu poin pentingnya. Makanya kan Bang Mas Diki tadi sudah bilang kan, aku nih sebagai caleg miskin nggak mungkin menang. Kenapa nggak mungkin menang? Kalau kita bicara demokrasi ini ideal, pasti Mas Diki yang menang. Sama seperti kawanku dari partainya Bang Berdi juga kan, yang ada mail-mailnya gitu kan. Capek dia keliling Kabupaten Langkat dengan kereta bututnya, kalah. Sementara satu calon yang duduk santai ngisap cerutu sap katanya kan, manggil tes. Bro, sebar, menang. Si kawan kereta butut tadi kalah. Nah, memang berarti artinya gini Bang Per, maaf sebagai junior gitu kan, maaf sebagai junior. Nggak usah kita bicara teriak-teriak curang, kalau sistem demokrasi kita saja belum kita perbaiki, orientasinya belum kita perbaiki. Nah, ini yang menyebabkan orang macam Bang Perdi, macam juniornya awak ini kan, Ahok Sedeng ini kan, nggak akan mau bertarung dalam ruang kontestasi politik karena kita pasti kalah, udah selesai. Iya memang. Mau diperbaiki bagaimanapun kualitas pemilih perangkat penyelenggaranya, kita pasti kalah. Karena ya itu, aku bikin closing statement seperti itu. Sekapabel apapun penyelenggara pemilu di Indonesia, orang-orang yang layak secara quality pasti kalah. Karena pemilu saat ini mulai dari 2004, mulai ketika setelah reformasi, diselenggarakan bukan untuk orang-orang yang punya kualitas dalam konteks berpolitik, tapi untuk mereka yang punya kapital untuk bertarung di dunia politik. Itu closing statement dari aku. Silahkan caleg. Kalau untuk dari saya sendiri, ya harapannya negara tuh memberi keadilan sih. Dalam sisi ya keadilan dalam kontestasi caleg. Iya. Enggak, maksudnya kan di dalam negara hukum itu yang kita pinta itu cuma keadilan. Benar. Jangan masalah bilang Curang atau apa. Iya. Kita mau berkeadilan. Negara itu harus memberikan keadilan kepada setiap masyarakat maupun golongan. Bahwasanya pemilih itu harus dihasilkan berdasarkan SDM yang berintegritas dan membawa ideologi partainya. Jangan berdasarkan cuan. Pemilu yang baik itu dari produk penyelenggara yang baik, apapun itu. kita masih berseberangan nih sebenarnya. Karena persoalannya hari ini adalah bagi saya, selama penyelenggara itu tidak punya kualitas yang baik, maka hasil pemilunya tetap tidak baik.